ada kontrak di awal, ya kontrak di awal, dan disampaikan bahwa mohon maaf saya baru buka usaha. Secara keuntungan masih belum bisa menggaji di batas UMR yang ada. Saya hanya bisa sekian. Mau apa tidak? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa selalu kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Muharramat Istahana Biha Katsirun Minan Nas. Dosa-dosa yang dipandang biasa atau diremehkan oleh kebanyakan manusia. Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dosa tidak memenuhi hak-hak para pekerja, yang mana perbuatan ini seringkali diremehkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, yang artinya dalam hubungan antara pemilik usaha dengan pekerja, Nabi SAW menganjurkan disegerakannya pemberian hak kerja. Beliau bersabda, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquh. Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, ya. Hanya saja dikomentari oleh pakar ahli hadis bahwa derajat hadis ini dhaif. Akan tetapi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dia memiliki makna yang benar bahwa hendaknya seorang pemilik usaha untuk memberikan upah para pekerjanya sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Terlebih lagi dengan tidak adanya alasan kenapa ia menunda memberikan upah tersebut. Orang-orang yang suka menunda-nunda memberikan upah tanpa alasan, ini adalah salah satu bentuk kezaliman. Ya. Dia menunda hak yang seharusnya dimiliki oleh orang lain. Dia tidak segera memberikan kepada pemilik hak tersebut, atau dia tidak segera menjalankan kewajibannya. Ketika hak-haknya telah dipenuhi sebagai seorang pemilik, owner atau yang semisalnya, yaitu
tugas-tugas yang telah dia berikan dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan sempurna, apalagi telah diselesaikan sebelum waktunya, maka semestinya sang pemberi kerja segera memberikan upah sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang dibuat. Karena ketika ia menunda-nundanya tanpa alasan yang benar, ini adalah salah satu bentuk kezaliman dan ini perbuatan dosa. Dan ini adalah perbuatan dosa. Hal di atas dikuatkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan harrama halalan au ahalla haraman. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari secara muallak dengan sigah jazm. Yang artinya bahwa seorang atau kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Kemudian hadis ini juga dijadikan oleh para ulama kaidah bahwa ketika dua orang muslim atau lebih banyak telah menyepakati sesuatu, maka mereka harus memenuhi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Salah satunya adalah dalam masalah tugas yang diberikan serta kewajiban atau hak yang didapatkan. Apa saja tugasnya? A, B, C, D. Setelah dia menjelaskan atau setelah dia menjalankan tugas-tugas tersebut, apa haknya? Haknya demikian, demikian, demikian. Kapan diberikan, kapan diselesaikan, pada tanggal sekian. Maka kedua belah pihak harus memenuhi sesuai syarat yang dibuat. Syarat yang dibuat. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bahwa setiap muslim atau kaum muslimin wajib hukumnya untuk memenuhi persyaratan yang telah dibuat. Dan hukum asalnya dari segala macam persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum muslimin wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Mungkin kita sedikit jelaskan perbedaan antara syarat dengan perjanjian. Kalau dilihat dari segi definisi mungkin sedikit adanya perbedaan. Kalau persyaratan, syarat-syarat memang lebih condong kepada syarat-syarat yang dibuat oleh syariat. Yang dibuat oleh syariat, syarat jual beli, bagaimana jual beli dinyatakan sah, ya, transaksinya sah, syarat sholat dan yang semisal. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah seperti perjanjian, meskipun di satu sisi kita juga katakan syarat. Tapi perbedaannya adalah bahwa syarat-syarat yang dimaksud atau perjanjian-perjanjian ini adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Ketika kedua orang beberapa kelompok atau dua orang membuat perjanjian dan kesepakatan atau menentukan sebuah syarat dan mereka sepakati syarat dan perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak wajib memenuhi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, kecuali kesepakatan itu, perjanjian itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka pada saat itu tidak boleh diikuti. Namun kebalikannya, jika seandainya syarat tersebut dibenarkan, tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dipenuhi. Salah satu contohnya adalah dalam memberikan kerja. Memberikan hak-hak para pekerja. Sebelumnya telah ditentukan berapa gaji yang didapatkan dalam sebulan. Tugas-tugas apa yang harus dikerjakan. Maka ketika pekerja telah memberikan hak-hak sang pemberi kerja, yaitu dengan menjalankan semua tugas yang diberikan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang dibuat, maka sang pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan hak para pekerja, yaitu memberi upah. Ya. Ini adalah aturan Islam dan apabila dilanggar maka dia telah berbuat dosa. Karena Nabi mengatakan al-muslimun ala syurutihim. Al-muslimun ala syurutihim. Kita sebutkan atau kita jelaskan yang dimaksud dengan kaidah di atas atau hadis di atas.
yang mana kaum muslimin wajib memenuhi persyaratan yang mereka sepakati. Ada beberapa syarat-syarat yang diperbolehkan. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh manusia yang diperbolehkan di dalam agama. Di antaranya dalam masalah akad jual beli misalnya. Seorang penjual menjual barangnya kepada pembeli. Kemudian menetapkan syarat atau ia ingin membuat perjanjian dengan pembeli. Apa syaratnya atau apa perjanjiannya? Perjanjiannya adalah ketika barang tersebut telah terjual atau telah dibeli, dia menentukan syarat ia akan menggunakannya sebulan sebelum barang ini berpindah tangan. Saya mau jual sepeda motor nih dengan harga sekian. Saya mau beli. Ketika sudah terjadi transaksi jual beli ya, atau bahkan sebelum itu sebelum terjadi transaksi dia menyebutkan syarat. Saya akan jual sepeda motor ini dengan Anda dengan harga sekian dengan sebuah syarat. Syaratnya apa? Saya akan gunakan terlebih dahulu selama 1 bulan. Karena motor baru saya baru akan datang setelah sebulan. Mau apa tidak? Ya sudah deh, nggak apa-apa. Ketika dia menyepakati syarat tersebut, maka berlaku kaidah al-muslimun ala syurutihim. Sang pembeli tidak boleh menuntut ketika waktu yang ditetapkan belum habis. Ya. Harus kembali kepada persyaratan yang mereka sepakati. Itu salah satu contoh. Dan ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Ya. Begitu pula seperti seorang ingin membeli sebuah barang dengan syarat bayarnya tertunda. Berarti saya memberi syarat. Ya, memberi syarat adalah pembeli. Saya beli barang Anda tapi tertunda ya pelunasannya. Mungkin saya baru bisa bayar setengahnya lagi 1 bulan kemudian. Taib, itu sebuah syarat yang ditetapkan oleh pembeli. Maka ketika disepakati, maka sang penjual ya, wajib memenuhi syarat yang mereka sepakati bersama. Al-muslimun ala syurutihim. Kemudian juga di dalam akad hutang piutang, ketika pemberi hutang menetapkan syarat, saya akan menghutangi Anda sebesar 20 juta rupiah. Tapi dengan syarat Anda memberikan jaminan. Anda memberikan jaminan berupa barang-barang tertentu. Nah, maka pada saat itu dia harus memenuhi kesepakatan yang dibuat. Ketika dia menyepakati, oke, saya memberikan jaminan, jaminan ini tidak dikembalikan kecuali dia telah melunasi hutangnya. Maka pada saat itu kedua belah pihak wajib memenuhi syarat yang mereka sepakati. Namun perlu dicatat bahwa barang jaminan itu tidak berpindah kepemilikan. Itu masih milik sang yang berhutang, ya, sang berhutang. Kemudian lagi contoh yang lain berkaitan dengan akad wakaf misalnya. Ini berlaku hadis di atas. Ketika sang pewakaf menetapkan syarat, saya ingin mewakafkan tanah, tapi tanah ini hanya boleh dibangun di atasnya masjid. Sang penerima wakaf menyepakati syarat yang dibuat oleh pemberi wakaf. Maka pada saat itu tidak boleh dibangun di atasnya apapun juga kecuali masjid. Al-muslimuna ala syurutihim. Itu yang dimaksud dengan kaidah ini. Kecuali kalau seandainya penerima wakaf, waduh Pak, masjid kita sudah punya. Maka sebelum terjadi akad, dinegosiasi dulu. Boleh enggak selain masjid seperti sekolah kita bangun di atasnya TPA, TK, SD, SMP, boleh tidak? Ya sudah enggak apa-apa deh. Yang penting di atasnya tidak lepas dari yang namanya pendidikan Islam. Alhamdulillah. Karena ketika sudah disepakati dan itu tertulis nantinya, maka harus sesuai dengan apa yang disepakati. Berlakulah kaidah al-muslimun ala syurutihim. Termasuk juga di dalam masalah pernikahan. Ketika seseorang ingin menikahi seorang wanita, sebelum ia sah menjadi istrinya, dia membuat syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah saya tidak ingin dibawa jauh-jauh dari orang tua saya. Gak mau keluar dari Banjarmasin, gak mau keluar dari Kalsel. Pokoknya maksimal Kalsel, gak mau lebih daripada itu. Ketika sang suami mengiyakan persyaratan tersebut, terjadilah pernikahan, maka sang suami tidak boleh membawa istrinya keluar dari pulau Kalimantan Selatan. Kecuali apabila dia melanggarnya,
maka sang wanita berhak untuk menuntut fasakh. Fasakh itu akadnya terhapus. Ya. Tidak lagi cerai, terhapus. Dia berhak menuntut fasakh dari akad pernikahan mereka. Berhak. Kecuali dia menggugurkan dan dia merelakan apa yang dibuat oleh suaminya. Dan ini dikuatkan dengan sabda Nabi SAW, Inna ahaqqa syurut an tuwaffu bihi mastahlaltum bihil furud. Sesungguhnya syarat yang paling wajib kalian tunaikan adalah syarat-syarat untuk menghalalkan pernikahan. Kemudian para ulama mendiskusikan apakah wanita boleh mempersyaratkan agar tidak poligami. Misalkan sang suami ingin meminang wanita atau ingin menikahi wanita, wanita tersebut memberikan syarat. Syaratnya adalah saya siap menjadi istri Anda dengan syarat Anda tidak boleh menikah lagi. Ada sebagian mengatakan itu tidak boleh. Karena masuk dalam ancaman illa syartan ya harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Sehingga tidak boleh seseorang membuat syarat melarang poligami. Tapi ada yang mengatakan boleh. Karena tujuan dia melarang bukan untuk mengharamkan, tapi membatasi. Bukan mengharamkan, tapi membatasi. Bahwa Anda yang akan menjadi suami saya, barulah dinyatakan sah pernikahan ini ketika Anda memenuhi syarat saya, yaitu tidak nikah lagi. Nah, ketika dia mengiyakan, maka sah persyaratan ini, dan ketika dilanggar, maka sang istri berhak untuk menuntut fasakh, pembatalan akad. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tapi meski Allah alam saya lebih condong kepada pendapat ini, tapi tidak dianjurkan untuk membuat syarat-syarat tersebut di dalam pernikahan. Karena dikhawatirkan justru akan memberatkan nantinya. Akan memberatkan nantinya. Karena kita tidak mengetahui kondisi-kondisi berikutnya di dalam rumah tangga. Taib, ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah yang berkaitan dengan kaidah, ya. Berkaitan dengan masalah kaidah di atas al-muslimun ala syurutihim. Muslim itu harus memenuhi kesepakatan yang mereka buat, kecuali syarat-syarat yang melanggar syariat, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Taib. Ada juga contoh-contoh syarat-syarat yang diharamkan itu. Dan syarat-syarat yang diharamkan, yang tidak boleh dipenuhi, itu ada dua macam. Yang pertama syarat-syarat yang menyebabkan akad tidak sah. Seperti syarat mut'ah dalam pernikahan. Ya, syarat mut'ah, nikah kemudian membuat syarat. Syaratnya apa? Pernikahan ini hanya bertahan dalam 1 pekan. Dalam 1 bulan. Ini nikah kontrak, nikah mut'ah. Ini syarat seperti ini diharamkan. Atau syarat tahlil dalam pernikahan, muhallil. Dan hal ini terjadi pada kasus ketika suami istri cerai. Dan cerainya ternyata sudah talak bain, talak ketiga. Dan tidak mungkin bagi mereka untuk rujuk dan kembali, kecuali sang istri menikah lagi, menjalani kehidupan, kemudian ia cerai dengan suami keduanya, pada saat itu dia baru boleh nikah. Selesai masa iddahnya, baru dia boleh nikah dengan suami yang pertama. Nah, ada yang membuat nikah muhallil. Jadi sang suami, mantan suami bayar. Tolong nikahi, ya. Ini mantan istri saya, sudah selesai pernikahan, nanti pada tanggal sekian ceraikan. Itu kan syarat. Nah, syarat seperti ini juga syarat yang diharamkan. Ya, syarat seperti ini adalah syarat yang diharamkan. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada juga syarat yang diharamkan tapi tidak membatalkan akad. Kalau yang tadi itu sudah haram membatalkan akad. Ada syarat yang haram tapi tidak membatalkan akad. Salah satu contohnya adalah ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita dengan syarat tanpa mahar. Ya, saya mau nikahi Anda, tapi tanpa mahar. Ini mungkin kasusnya sang wanita yang kebelet nikah dengan laki-laki tersebut mungkin. Akhirnya sang suami, ya sudah, saya mau nikah sama Anda tapi tanpa mahar. Itu syarat. Syarat ini haram. Tapi ketika terjadi pernikahan tidak sampai membatalkan akad. Taib.
Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah yang berkaitan dengan kaidah tadi, al-muslimun ala syurutihim. Maka kembali kepada permasalahan, ketika ya sudah ditetapkan syarat-syarat perjanjian-perjanjian yang ditandatangani, disepakati, mungkin dalam lembaran kontrak, maka pada saat itu masing-masing pihak wajib memenuhi sesuai dengan kesepakatan mereka. Sang pekerja, dia memiliki kewajiban. Yang pertama, dia bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Tugas-tugasnya adalah A, B, C, serinci-rincinya, sejelas-jelasnya. Dijelaskan mungkin di sana masalah kerja lembur, dijelaskan di sana tunjangan-tunjangan segala macam. Dijelaskan sedetail-detailnya. Maka setelah itu apa? Dia wajib menjalani sesuai dengan yang disepakati. Sesuai dengan yang disepakati. Nah sekarang sebagai pemberi kerja juga tertera di dalam kontrak tersebut, di dalam perjanjian tersebut. Bahwa dia wajib membayar upah pada tanggal berapa? Pada tanggal sekian. Maka pada tanggal tersebut wajib memberikan upah dan tidak boleh ditunda kecuali memang ada uzur. Dan ketika ada uzur hendaknya diberitahu, mohon maaf sedang ada gangguan sehingga gaji tertunda hingga 1 bulan ke depan. Wow, stres ya. Hingga 1 hari ke depan, beberapa jam kemudian. Atau bahkan sebelumnya disebutkan bahwa gaji setiap tanggal sekian, jam sekian. Maka kalau lewat 1 menit mohon maaf atau bagaimana lah. Yang jelas semua harus disepakati dengan perjanjian yang ada. Nah ketika dia tidak memenuhi hak-hak, baik pekerja tidak memenuhi hak pemberi kerja, atau pemberi kerja tidak memenuhi hak para pekerja, maka dia telah berbuat dosa. Ya, maka dia telah berbuat dosa. Dan ini salah satu bentuk kezaliman. Bentuk kezaliman. Ya, tidak memberikan hak-hak orang yang memiliki hak tersebut. Dalam kasus ini adalah para karyawan, para pekerja dan yang semisalnya. Baik, di sini beliau penulis hafizahullah taala menyebutkan beberapa bentuk kezaliman dalam masalah ini. Di antaranya sama sekali tidak memberikan hak-hak pekerja, sedang si pekerja tidak memiliki bukti. Dalam hal ini meskipun si pekerja kehilangan haknya di dunia, tetapi di sisi Allah pada hari kiamat kelak, hak tersebut tidak hilang. Orang yang zalim itu karena telah memakan harta orang yang dizalimi, diambil daripadanya kebaikan yang pernah dilakukan untuk diberikan kepada orang yang dizalimi. Jika kebaikannya telah habis, maka dosa orang yang ia zalimi itu diberikan kepadanya lalu dicampakkan ke dalam neraka. Jadi perbuatan ini juga termasuk tindak kezaliman yang menyebabkan apa? Sebagaimana hadis telah disebutkan bahwa orang yang merugi pada hari kiamat adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, memukul, menghina, mencaci, menuduh berzina. Yang pada akhirnya pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Ketika itu sudah habis, sementara keadilan belum ditegakkan secara sempurna, maka dosa-dosa orang yang ia zalimi diberikan kepada dirinya. Orang yang berzina dia menanggung dosanya. Orang yang berbuat dosa dia menanggung dosanya. Kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Termasuk perbuatan itu adalah yang seperti ini. Yaitu apa? Tidak memberikan hak para pekerja sesuai dengan kesepakatan yang ada. Maka berhati-hati. Yang punya bisnis, yang punya lapangan kerja, membuka lapangan kerja, pada saat itu Anda punya kewajiban. Sebagaimana bawahan-bawahan para pekerja punya kewajiban masuk jam sekian dan Anda tuntut mereka, maka Anda juga punya kewajiban kepada mereka, yaitu memberikan hak mereka sesuai dengan apa yang disepakati. Dan ini pentingnya, kontrak di awal itu penting. Dan itu untuk menghindari yang namanya sengketa. Permasalahan setelahnya. Ya, yang punya, meskipun dia usaha kecil-kecilan. Dia misalkan buka usaha jual minuman, makanan-makanan ringan, ya, pedagang kaki lima, itu usaha sampingannya. Bukan dia yang menjaga, dia pekerjakan seseorang. Maka lebih baik tetap ada kontrak yang disepakati bersama. Ya. Jam berapa buka, jam berapa tutup, kemudian istirahat jam berapa, waktu sholat boleh istirahat, berapa lama, ya. Itu ditulis, berapa mukafaah atau gaji yang didapatkan. Ini untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang akan muncul setelahnya. Ya.
Misalkan ketika kita meminta ia untuk buka dagangan kita di waktu libur. Kalau memang terbayang nantinya akan seperti itu. Bersedia apa tidak dia? Dan itu semua harus tertuang di dalam kesepakatan. Insya Allah Ta'ala dengan cara seperti ini akan lebih mudah. Ketika terjadi masalah kita akan kembali. Kita akan kembali kepada kesepakatan yang kita buat. Ya. Pak, saya lembur nih Pak. Tapi saya tidak mendapatkan uang lemburnya. Ya. Apakah ada dalam kesepakatan? Ada Pak, di kesepakatan di halaman sekian ini. Kalau lembur per jamnya dihitung sekian. Jelas. Itu akan menghindari atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Penting sekali yang namanya mengamalkan kaidah tadi. Al-muslimuna ala syurut. Buat syarat. Sebelum kita bertransaksi dengan orang lain, buat syarat. Ada perjanjian. Ya. Sebelum kita kerja dengan orang lain, minta, Pak bagaimana kerjaan saya? Bagaimana kontraknya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang nantinya saya akan dapatkan? Jelas. Begitu pula ketika kita ingin memberikan kerja kepada orang lain. Atau ini juga bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita ingin membeli sesuatu, makan di tempat makan, apalagi tempat makannya di daerah yang tidak kita tempati, misalkan sedang safar, kita ingin makan di warung. Jangan disamakan dengan daerah-daerah kita yang mungkin cukup murah. Datang ke warung, pesan sana, pesan sini, sebanyak-banyaknya ternyata harganya mahal. Marah-marah kita, ini kenapa mahal? Padahal di daerah saya nggak semahal ini. Ya itu kan daerah Bapak. Ya, salah sendiri dia langsung ngambil comot sana, comot sini, comot sana. Biasanya gorengan si wadah di tempat anak cuma Rp1.000. Ternyata di situ Rp5.000. Misalkan. Ya pernah terjadi, naik taksi waktu itu kasusnya. Kawan-kawan naik taksi, mungkin dikira murah. Dan juga sang supir, ayo naik dulu. Naik, tolong diantarkan ke tempat tujuan. Sudah sampai ternyata bayarannya mahal. Ya, sekarang siapa yang disalahkan? Siapa yang lebih dikuatkan? Ya, nggak ada kesepakatan dari awal. Akhirnya terjadi masalah. Tapi kalau saya sudah ada kesepakatan, Pak saya ke tempat ini, berapa biayanya, berapa ongkosnya. Dan bagus juga kalau kita ke warung makan, sudah ada tertera berapa harganya, ya kan? Enak kita makan sesuai dengan isi dompet kita. Tapi kalau makan kemudian, ini jangan-jangan mahal, itu makannya nggak enak kan? Karena jangan cukup nggak ya? Nggak enak. Tapi kalau sudah tahu harganya, oh sekian, ya saya pesan ini harga yang sekian, itu lebih nikmat. Apalagi sudah bayar, ya makan itu sudah bayar, oh itu lebih enak lagi. Kenapa? Kita memakan yang memang bisa, yang telah kita miliki, yang telah kita bayar gitu. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah taala. Ini penting sekali masalah akad di awal untuk menyelesaikan atau menghindari perselisihan yang terjadi di pertengahan. Baik, kemudian poin kedua, mengurangi hak pekerja dengan cara yang tidak dibenarkan. Allah Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin, kecelakaan besar bagi mereka yang curang. Hal itu sebagaimana banyak dilakukan pemilik usaha terhadap para pekerja yang datang dari daerah. Di awal perjanjian mereka sepakat terhadap upah tertentu. Tapi jika si pekerja telah terikat dengan kontrak dan memulai pekerjaannya, pemilik usaha mengubah secara sepihak isi perjanjian lalu mengurangi dan memotong upah pekerjanya dengan berbagai dalih. Si pekerja tentu tidak bisa berbuat banyak dengan posisinya yang serba sulit antara kehilangan pekerjaan dan upah di bawah batas minimum. Bahkan terkadang si pekerja tak mampu membuktikan hak yang mesti ia terima. Akhirnya si pekerja hanya bisa mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang sudah bertanda tangan kontrak saja bisa terjadi seperti itu. Ya. Dia berbuat curang dengan cara apa? Mengubah isi kontraknya. Makanya penting kalau ada kontrak, Bapak satu, saya satu ya. Sama-sama bertanda tangan materai misalnya. Itu luar biasa lagi, lebih kuat lagi. Ya, ketika ada perubahan kita masih punya aslinya. Itu lebih bagus lagi. Untuk menghindarkan perselisihan yang ada. Dan Islam dengan kesempurnaan syariatnya ya berusaha membimbing umat Islam untuk tadi agar kita bisa terhindar dari segala masalah hutang piutang. Ya. Ayat dain dijelaskan. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ketika kalian saling hutang piutang,
sampai waktu tertentu maka tulislah. Tujuannya apa? Tadi untuk menghindarkan diri dari permasalahan yang ada. Karena kadang ada orang-orang yang tadi lemah imannya, tingkat nafsunya terhadap dunia sangat tinggi, rakus, tamak. Akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Ingin mempekerjakan orang tapi tidak berbuat adil. Memberikan sesuatu yang kurang dari yang seharusnya ia berikan. Memberikan pekerjaan atau menambah waktu kerja lembur tetapi hanya memberikan gaji pokok dan tidak memperhitungkan pekerjaan tambahan atau waktu lembur. Kemudian mengulur-ngulur pembayaran gaji sehingga tidak memberikan gaji kecuali setelah melalui usaha keras pekerja. Kadang untuk bisa dapat gaji harus, Pak mana gaji saya, Pak, baru dikasih. Ini sebuah kezaliman. Ya, ini sebuah kezaliman dan mereka yang terzalimi karena hal ini berhak pada hari kiamat menuntut atas kezaliman yang mereka dapatkan. Enggak dikasih gajinya kecuali setelah merengek-rengek usaha keras. Pengaduan, tagihan, dan seterusnya. Barulah dibayarkan. Ini tentunya para hadirin rahimani wa rahimakumullah tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Mungkin maksud pengusaha menunda-nunda pemberian gaji agar si pekerja bosan lalu meninggalkan haknya dan tidak lagi menuntut. Kan ada seperti itu. Memang tujuannya menahan kan sehingga orang ini akan ya sudahlah nanti aja pada hari kiamat. Ya, memang itu yang dia cari. Ya, biar dia tetap mendapatkan keuntungan dunia sebanyak-banyaknya. Ya, takut kalau kehilangan pekerjaan, kalau mau menuntut juga nggak diperhatikan, akhirnya sudah dibiarkan sama dia. Ada yang seperti ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini sekali lagi perbuatan zalim. Atau selama tenggang waktu tertentu ia ingin menggunakan uang kerja untuk suatu usaha. Ya, uang pekerja untuk suatu usaha. Dan tak mustahil ada yang membungakan uang tersebut. Sedang pada saat yang sama para pengusaha penuh dengan uang yang diribakan itu. Sementara para pekerja merana tidak mendapatkan apa yang dimakan sehari-hari. Juga tidak bisa mengirim nafkah kepada keluarga dan anak-anaknya yang sangat membutuhkan. Padahal demi mereka lah para pekerja itu membanting tulang jauh dari negeri orang. Ada diceritakan para pekerja yang hingga ke luar negeri. Mereka untuk bisa berangkat ke sana membutuhkan biaya yang besar. Ada yang jual ini karena diiming-imingi dengan gaji yang besar. Ternyata sampai sana beberapa bulan tidak mendapatkan gaji. Kasihan. Ini orang-orang yang terzalimi, kasihan sekali. Ini berhadirin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh celaka orang-orang yang zalim itu kelak pada hari kiamat mereka akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Ta'ala. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, qala Allah Ta'ala berfirman, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Rajulun a'ta bi thumma ghadar, wa rajulun ba'a hurran wa akala thamanah, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, 3 jenis manusia yang aku jadi musuhnya kelak pada hari kiamat. Kita pada hari kiamat itu membutuhkan rahmat, membutuhkan kasih sayang Allah Ta'ala agar diselamatkan dari siksa. Agar diselamatkan di setiap proses peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh setiap hamba. Dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, ditimbang amalannya, melewati sirat dan seterusnya. Sehingga kita membutuhkan kasih sayang Allah Ta'ala, belas kasihan Allah Ta'ala. Lantas bagaimana dengan nasib orang-orang yang dijadikan musuh oleh Allah Ta'ala? Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang aku menjadikannya musuh pada hari kiamat. Rajulun a'ta bihi thumma qadar. Ya, yang pertama laki-laki yang bersumpah dengan namaku untuk melakukan sesuatu lalu berkhianat. Wa rajulun ba'a hurran wa akala thamana. Lalu laki-laki yang menjual orang yang merdeka bukan budak lalu memakan harta uang hasil penjualannya. Yang ketiga, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah. Dan laki-laki yang mempekerjakan pekerja yang mana ia memenuhi pekerjaannya tetapi ia tidak memberikan upahnya. Dan hadis ini menjadikan bahwa perbuatan tidak memenuhi hak-hak para pekerja termasuk dosa besar. Ancamannya adalah
Allah Ta'ala menjadikannya sebagai musuh pada hari kiamat. Tidak dipedulikan, tidak diperhatikan. Wal'iyadzu billah. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, termasuk di antara dosa besar, dan ini sekali lagi banyak diremehkan. Banyak diremehkan oleh manusia. Tentunya karena nafsu, tamak terhadap dunia, rakus terhadap dunia, yang pada akhirnya mereka tidak memedulikan hak-hak orang lain. Baik. Ada sebuah kasus ya terkait hak para pekerja, yaitu berkaitan dengan hasil atau upah minimum. Ada sebagian yang tidak mendapatkan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah setempat atau UMR. Kan? Taib. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada kaidah yang berbunyi al-adah muhakkamah, yang artinya adah, kebiasaan, itu bisa dijadikan sebagai acuan hukum. Itu bisa dijadikan sebagai acuan hukum. Dalil-dalil yang menetapkan kaidah di atas banyak. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Allah Ta'ala mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf yang dimaksud di sini adalah dikembalikan kepada urf masyarakat. Nafkah, memberi nafkah itu wajib. Tapi berapa besarannya, berapa jumlahnya dikembalikan kepada urf. Urf itu adalah adah. Oleh karena itu adah, kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Nah, dalam surat At-Talaq Allah mengatakan ayat ke-7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepada Allah Ta'ala. Berapa besarannya? Para ulama menjelaskan dikembalikan kepada urf daerah masing-masing. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan juga ada dalil-dalil yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa adah, kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai landasan dalil. Dengan syarat, satu, tidak bertentangan dengan syariat. Urufnya, kebiasaannya tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ada sebuah uruf atau adat kebiasaan yang membayar mahar adalah perempuan. Yang diberikan mahar adalah laki-laki. Ada uruf tersebut, maka bolehkah diikuti? Tidak boleh. Karena dalam Islam yang memberikan mahar adalah laki-laki dan yang diberi mahar adalah perempuan. Dan contoh yang lainnya. Kemudian syarat yang kedua, uruf ini adalah sesuatu yang mendominasi di masyarakat. Memang masyarakat betul-betul melakukannya. Bukan hanya segelintir 1-2 orang atau beberapa orang, tidak. Tapi memang dia kebiasaan yang tidak melanggar syariat dan mendominasi. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah merupakan urf yang sedang terjadi, bukan yang dulu terjadi di zaman nenek moyang. Pada tahun sekian Masehi misalkan. Enggak bisa. Tapi dia merupakan urf yang sedang berjalan, sedang dilakukan. Ya. Contoh misal, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran bahwa, atau disebutkan di dalam dalil bahwa ketika seorang suami laki-laki menikah dengan seorang wanita, sebelum sempat membayarkan maharnya dia meninggal. Dan maharnya tidak disebutkan berapa nominalnya. Nah, pada saat itu wanita ini tetap berhak untuk mendapatkan mahar. Mungkin melalui warisannya dan semisalnya. Dia masih ada hak untuk mendapatkan mahar. Berapa maharnya? Padahal tidak mereka tentukan. Ya, belum ada kesepakatan antara suami dengan istri. Berapa mahar yang ditetapkan pada saat itu? Maka dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Kalau di Banjarmasin biasanya berapa? 200 juta? Mahal ya. Berapa ya maksudnya? Sekian misalkan. Ya sudah segitu berarti kebiasaannya. Jadi kalau seandainya
tidak diketahui atau tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka dikembalikan kepada uruf. Uruf yang sedang berjalan, bukan yang dahulu, bukan 50.000 tahun yang lalu misalnya. Ya, taib. Kemudian yang keempat, syaratnya kapan ada kebiasaan itu jadikan tolak ukur dalam menentukan hukum. Yaitu tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelisihi uruf. Untuk menyelisihi uruf. Ya, misalkan mahar ya, uruf di Banjarmasin 20 juta, misal 20 juta. Kemudian dua pasangan ini ingin menikah. Mereka tahu uruf di Banjarmasin 20 juta. Akhirnya mereka menyepakati. Atau mungkin sang laki-laki yang menawar. Jangan 20 lah. Kada kawa gajiku hanyar UMR aja. Hanyar atau mungkin 2,5 aja. Kira-kira bisa lah lebih kurang daripada itu. Tabungan belum cukup. Bisa insya Allah. Misalkan jadi 500.000. Ketika ada kesepakatan untuk menyelisih uruf, maka uruf tadi tidak dijadikan sebagai acuan hukum. Nah itu maksud poin yang keempat ini. Taib, sekarang kita kembali kepada permasalahan. Seseorang dapat mukafaah gaji di bawah UMR. Berhakkah dia menuntut? Oke, dia dapat haknya sebagai pekerja. Tapi gajinya di bawah UMR. UMR sekarang berapa? Naik ya? Oh salah naik. 3 jutaan ya. Kalau tidak salah, wallah alam. Nah dia dapat gaji di bawah itu. Berhakkah dia menuntut? Taib. Yang pertama, adanya UMR yang ditetapkan oleh pemerintah itu tentunya dengan beberapa pertimbangan dan alasan disesuaikan dengan tingkat ekonomi di daerah tersebut. Dan juga salah satu tujuannya itu dijadikan sebagai ukuran dan uruf pada daerah tersebut. Untuk dijadikan sebagai acuan. Ketika seseorang membuat lapangan kerja, maka dalam menetapkan dan menentukan gaji dikembalikan kepada uruf. Uruf di sini maksudnya adalah UMR yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita kembalikan kepada persyaratan tadi. Kapan uruf ini bisa dijadikan sebagai hukum, acuan hukum apabila satu, tidak melanggar syariat. Melanggar syariat apa tidak? Maka tidak. Kemudian yang kedua, mendominasi. Mendominasi apa tidak? Sangat mendominasi. Karena itulah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kemudian yang ketiga, merupakan uruf yang sedang berjalan. Dan ini memang seperti itu. Ya, itulah yang dijadikan acuan saat ini. Yang keempat, tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menyelisihi uruf yang ada. Maka secara aturan Islam, ketika ada kontrak di awal, dan disampaikan bahwa mohon maaf saya baru buka usaha, secara keuntungan masih belum bisa menggaji di batas UMR yang ada. Saya hanya bisa sekian, mau apa tidak? Dengan kewajiban A, B, C, D. Ketika dia menyepakati dan menandatangani kontrak tersebut, maka pada saat itu al-muslimuna ala syurutihim. Dikembalikan kepada kesepakatan yang mereka buat. Dan tidak ada hak baginya untuk menuntut atas gaji yang didapatkan di bawah batas minimum. Jadi kalau berdasarkan hukum seperti itu. Hanya saja wallahu ta'ala alam bisawab, sebagaimana yang saya baca, sepertinya ada aturan dari pemerintah bahwa apa istilahnya take home pay ya, yang diterima oleh para pekerja itu tidak boleh lebih kecil dari gaji yang ditetapkan atau batasan minimum yang ditetapkan. Namun wallahu ta'ala bisawab, mungkin ada yang lebih paham apakah ini berlaku untuk semuanya atau hanya di lembaga-lembaga tertentu saja. Misalkan lembaga yang besar, yang resmi-resmi, tapi kalau hanya pekerjanya, saya ini sebagai pekerja Bapak Fulan, menjagakan jualan sidin, jual es, jual pentol. Nah kalau disuruh dibayar UMR, waduh kasihan mungkin, belum sampai kayaknya. Nah apakah maksudnya aturan tadi sampai ke ranah itu? Nah itu yang saya tidak mengetahuinya, wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah ini hanya
hanya yang besar-besar saja, yang resmi-resmi saja, wallahu taala alam bisa. Tapi kalau berbicara secara hukum, ketika ada kesepakatan untuk menyelisih uruf, tidak melanggar syariat, mendominasi, sedang berjalan urufnya, dan tidak ada kesepakatan untuk menyelisih uruf tersebut, maka sah-sah saja. Ya, kerja di ya mungkin usaha baru, ya saya hanya bisa menggaji 1 juta per bulan dengan gaji seperti ini, mau apa tidak? Atau ada lagi yang modelnya persenan. Kalau gajinya tetap seperti ini saya nggak mampu. Saya hanya bisa persenan dari keuntungan. Jadi Anda saya jadikan partner untuk mengembangkan bisnis ini. Mau nggak? Ya. Nanti kalau dapat hasil sekian, Anda sekian persen, saya sekian persen. Mau apa tidak? Mau, tanda tangan, selesai, kerja. Ya, disesuaikan dengan kesepakatan tersebut. Ini para hadirin rahimani wa rahmakumullah. Ya, maka kembali lagi dalam permasalahan kita ini termasuk dosa yang dimasukkan oleh penulis di antara dosa-dosa yang diremehkan. Karena tadi orang-orang yang sudah buta dengan harta, dunia, apalagi misalkan dia kan semua keuntungan masuk ya, laporan. Banyak ini, banyak. Ternyata dia lupa mengurangi dengan bayar gaji. Oh iya, saya punya karyawan 20 orang. Per orang sekian. Belum lagi ada tunjangan kesehatan untuk fulan sekian. Ada lagi tunjangan anak. Waduh kurang banyak. Aduh gimana caranya ya? Akhirnya apa? Di segala macam cara dengan alasan padahal dusta. Mungkin bermasalah banknya lah, bermasalah pengirimannya atau apalah. Nah, ini semua adalah perbuatan kezaliman jika memang disengaja. Kalau memang kecuali memang jika tidak sengaja dan memang ada uzur, disampaikan apa adanya. Disampaikan apa adanya bahwa demikian. Tapi kalau seandainya dia betul malah menutupi, maka ini adalah salah satu bentuk perbuatan dosa besar. Yang mana Allah Ta'ala mengancam dalam hadis qudsinya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, bahwa ana khosmuhum, aku adalah musuh mereka pada hari kiamat nanti. Orang-orang ini dijadikan sebagai musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk di antaranya tadi, orang yang menyewa jasa orang lain, orang tersebut sudah memenuhi hak-haknya, dia menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diberikan, tapi dia tidak mendapatkan upah ya pada waktu yang telah mereka tentukan bersama. Ini para hadirin rahimani wa rahmakumullah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di sini ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga pian, keluarga, grup pengajian dan seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Izin bertanya, apakah kezaliman ketika misalnya saya memerintahkan suatu pekerjaan kepada bawahan saya di luar jam kerja, namun tidak didukung sebagai lembur? Apakah saya zalim kepadanya ataukah wajar-wajar saja Ustaz? Bagaimana cara bertaubat dari ini? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, itu dikembalikan tadi kepada apa? Kepada kontrak kerja. Maka jangan dilihat dari apa besar kecilnya usaha, tapi dilihat dari apakah kita bisa memenuhi hak-hak pekerja kita sesuai dengan kerja yang mereka lakukan. Meskipun kita usaha kecil-kecilan, kalau bisa ada oret-oretan yang disepakati bersama, tugas Anda ini, tugas ini. Termasuk yang dimasukkan kalau bisa ada lembur. Lembur ada upahnya apa tidak? Semestinya memang idealnya adalah kita berikan upah. Bisa apa tidak? Kalau memang kita tidak mampu, mohon maaf ya, Anda mau kerja tempat saya? Iya saya mau Pak. Nah di tempat saya ini kadangkala saya kasih kerja lembur tapi tidak ada upahnya, mau apa tidak? Itulah keadaan keuangan kami saat ini. Sampaikan, di tempat kami ada lembur tapi nggak ada upah. Dan semuanya akan merata, semuanya akan kena lembur. Dibagi secara rata, semuanya seadil-adilnya. Tapi nggak ada upah, mau apa tidak? Siap Pak, saya di sini pencari lingkungan kerja. Saya dengar lingkungan kerja di tempat Bapak ini baik. Saya selalu dibimbing untuk lebih baik, diingatkan sholat, itu yang saya cari. Jadi gak masalah, saya kerja lembur tapi gak dapat upah. Itu kan lebih enak. Jadi ketika kita minta kerja lembur, dijelaskan berapa lama kerja lemburnya, dengan tetap kita berusaha untuk memenuhi hak-haknya, maka pekerja-pekerja kita akan semakin loyal dengan kita. Tapi kalau sedang kita banyak menyelisihi perjanjian, nah tadi kerjanya asal-asalan. Tapi kalau kita banyak memberikan hak-hak mereka, bahkan melebihi dari apa yang mereka butuhkan, mereka akan menjadi bukan hanya sekedar pekerja,
Bahkan mereka menjadi partner kita, mungkin bahkan rela untuk berkorban demi kita. Ya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apakah zalim atau tidak dikembalikan. Bagaimana kesepakatan pian dengan pekerja pian? Apakah ada lembur? Apakah diberikan upah? Dan kalau memang ada lembur dan diberikan upah dan Anda tidak memberikannya, barulah itu sebuah kezaliman. Bertaubat kepada Allah Ta'ala dan meminta maaf, meminta halal. Dan berikan hak-haknya. Itu cara bertaubat. Sebagaimana kita sebutkan, ada 3 jenis dosa. Dosa yang pertama, dosa yang tidak diampuni, yaitu kesyirikan. Dosa yang kedua, dosa yang Allah Ta'ala ampuni selain kesyirikan. Yaitu dosa-dosa antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kesyirikan. Maka ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan. Dosa yang ketiga adalah dosa yang tidak ditinggalkan, yaitu dosa perbuatan buruk antara hamba dengan hamba yang lain. Ini kelak pada hari kiamat akan ditegakkan keadilan. Maka cara bertaubatnya, selain dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang nasuha, dia berusaha untuk meminta kehalalan. Ya, untuk ulun minta rela, minta ridho, minta halalnya. Kemarin sempat tidak memberikan gaji yang seharusnya ini saya berikan. Ya, saya minta halal, ulun dimaafkan apa tidak? Saya enggak maaf, kecuali tambah lagi. Kasih saja. Ya, yang penting apa? Ya, daripada nanti ditagih pada hari kiamat. Ya, berhadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi ilmu pian dan kita semua, amin. Bagaimana menyikapi atasan yang menghalangi saya keluar dari tempat kerjanya? Saya disuruh untuk tetap ikhlas dan berharap pahala dari pekerjaan saya. Ketika saya mau keluar dianggap tidak ikhlas dan dipaksa bayar denda. Nah, inilah para hadirin rahimani, hal-hal yang kita hindari ketika kita masuk ke lingkungan kerja tapi tidak ada kontrak di atasnya. Itu yang dikhawatirkan. Ketika ada masalah bingung, apa yang mau dijadikan dasar. Tapi kalau seandainya sudah ada kontrak jelas tertulis, ya, maka kita bisa nego, kita bisa kembali kepada kesepakatan tersebut. Ya. Nah, kalau seandainya ini memang sudah ada kesepakatan sebelumnya, ketika dia ingin berhenti kerja, termasuk di antara yang perlu dituangkan, bagaimana ketika ingin berhenti kerja. Ya. Kalau seandainya dia pegawai kontrak, ya tentunya dia terikat dengan kontraknya sampai kapan. Ya, wajar saja tidak boleh berhenti. Itu sebuah pelanggaran al-muslimuna ala syurutim. Mereka harus memenuhi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Kontraknya 1 tahun, ya harus 1 tahun. Itu. Ya. Ketika 1 tahun habis baru silakan. Nanti dinilai apakah diperpanjang kontraknya atau tidak. Tapi kalau seandainya dia sudah pegawai tetap, kemudian dia dengan alasan-alasan tertentu ingin berhenti, sah-sah saja sebagai atasan untuk menahan dan disampaikan untuk berusaha ikhlas dan segala macam. Sah-sah saja. Tapi tidak berhak untuk memaksa. Ya, tidak berhak untuk memaksa. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan khilafan itu datangnya dari saya pribadi karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas darinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.